Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan sekalian, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan mengambil manfaat, mengambil istifadah dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah. Dan sebelumnya alhamdulillah kita telah sampai di kunci kedua, kunci sukses tadabbur Al-Qur'an yang kedua. Setelah yang pertama, kunci sukses pertama adalah hubbul Qur'an, bagaimana kita membangkitkan kecintaan kecintaan terhadap Al-Qur'an dalam hati kita. Kedua adalah bagaimana kita memiliki niat-niat yang mantap ketika kita mentadabburi Al-Qur'an. Pertama, tentang niat ini kita bahas, yaitu niat untuk mendapatkan thawab, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari, membaca, mencoba memahami Al-Quran. Allah memberikan banyak janji, baik melalui Al-Quran, dalam Al-Quran sendiri, ataupun melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW yang kita bahas dalam bagian sebelumnya. Pada kali ini, niat yang kedua yang akan kita coba fahami dan insya Allah menjadi bagian dari niat kita ketika kita mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadi salah satu target kita ketika kita membaca Al-Quran, yaitu boleh sebutkan qiraatul Quran biqasdil istishfa'i bih. Kita membaca Al-Quran dengan niat, dengan target untuk istishfa'. Istishfa' artinya kita membaca Al-Quran untuk mencari pengobatan dari Al-Quran. Mencari pengobatan dari Al-Quran. Kembali, prinsip dasarnya adalah apa yang Nabi kita SAW sebutkan dalam hadis yang sahih dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nabi kita SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka sebelumnya kita niatkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Maka semoga dengan tadabbur Al-Quran kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yang terdapat dalam Al-Quran sendiri ataupun dalam hadis sahih, hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagian kedua, kita coba memahami dan kita hadirkan niat ini, yaitu membaca Al-Quran dengan tujuan mendapatkan syifa, mendapatkan dampak pengobatan dari Al-Quran. Pertama, beliau sebutkan di surah Yunus ayat 57, di mana Allah SWT memberi kabar gembira kepada seluruh manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian Al-Quran yang kemudian Allah sifatkan dengan beberapa sifat dalam ayat ini. Qad ja'atkum, pertama, mau'izatun min rabbikum, mau'izah. Al-Quran adalah nasihat dari Rabb kalian, Allah SWT. Al-Quran adalah petuah-petuah, nasihat dari Allah SWT, Rabb kalian. Ya. Kemudian sifat yang kedua wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, adalah obat lima fis sudur, atas penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya. Okay? Jadi kabar gembira ini bagi seluruh manusia, tapi disampaikan kepada manusia tersebut yang bisa mengambil manfaat hanyalah lil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengimani Al-Quran tersebut. Ya, mengimani Al-Quran tersebut. Dan kita tekankan karakter Al-Quran, sifat Al-Quran disebutkan dalam ayat ini, syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat atas penyakit yang ada dalam hati kita. Maka camkan fungsi Al-Quran ini dan kita hadirkan ini ketika kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tujuan mengambil manfaat, syifa, bahwa Al-Quran adalah obat lima fis sudur, atas penyakit yang ada dalam dada kita. Kemudian beliau juga menukil surah Al-Isra ayat 82, di mana Allah SWT berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, yang berupa syifa wa rahmah lil mu'minin. Syifa, obat, ya, penawar dari penyakit-penyakit, dan rahmat lil mu'minin, kembali bagi orang yang mengimaninya. Jadi Al-Quran bisa bermanfaat
hanya kepada orang yang mengimani Al-Quran itu sendiri. Allah melanjutkan, wala yaziduz zalimina illa khasara. Sedangkan orang yang tidak mengimani, orang-orang yang zalim yang tidak mengimani Al-Quran, Allah sebutkan, wala yaziduz zalimina illa khasara. Orang yang tidak mengimani tidak bertambah kepada mereka kecuali khasara, kecuali kerugian saja. Ya, hanya bertambah kerugian bagi mereka yang tidak mengimani. Kabar gembira dari Allah SWT ini berupa Al-Quran yang memiliki sifat sebagai syifa dan juga rahmat, huda, mau'idhah, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya. Jadi penekanan kita kembali, Allah mengatakan Al-Quran adalah ma huwa syifa, Al-Quran adalah obat. Ya, ini yang kita hadirkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat selanjutnya yang beliau nukil di surah Fussilat ayat 44, Allah SWT berfirman memerintah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada orang yang ada di sekitar Nabi kita SAW, ya. Dan ini tentu menjadi pelajaran buat kita. Huwa Al-Quran lilladzina amanu, bagi orang yang mengimaninya, hudaw wa shifa, adalah petunjuk, ya. Petunjuk yang mengarahkan kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Wa shifa, dan Al-Quran juga adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Kembali, Al-Quran adalah obat. Dan ini yang kita yakini, ini yang kita hadirkan, ini yang kita minta kepada Allah SWT ketika membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, untuk mendapatkan dampak obat ini. Beristishfa, mengambil syifa dari Al-Quran. Di ayat ini Allah melanjutkan, walladzina la yu'minun, sedangkan orang yang tidak beriman, kembali menyebutkan mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Allah sebutkan dalam ayat ini, fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama. Seakan-akan di telinga mereka ada penghalang dan mereka tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Ya, mereka tidak bisa melihat. Ya. Dan Allah melanjutkan, ulaika yunadawna min makanim ba'id. Mereka seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya, mereka tidak mengindahkan panggilan tersebut. Ya, mereka tidak terpanggil dengan panggilan tersebut. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beriman, mengimani Al-Quran, dan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran secara khusus dalam bagian kita ini, yaitu manfaat syifa Al-Quran sebagai obat. Ya. Beliau melanjutkan bahwasanya Al-Quran adalah syifa lil qulub. Al-Quran adalah obat bagi hati kita. Ya, Al-Quran obat bagi hati kita, terutama penyakit yang ada dalam hati kita yang boleh sebutkan, yaitu asyubhat dan juga asyahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat adalah keraguan-keraguan yang ditanamkan oleh syaitan kepada kita. Ya, inilah syubhat, ini penyakit yang membuat kita ragu dengan kebenaran ajaran Islam, ragu dengan Allah SWT, ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita memiliki pemikiran-pemikiran yang salah yang akhirnya membuat kita ragu. Maka insya Allah dengan membaca Al-Quran, penyakit ini bisa diobati. Ya, maka muncullah keyakinan dalam hati kita. Ya, jadi syubhat ini obatnya adalah al-yaqin, keyakinan. Dan ini insya Allah bisa kita dapatkan ketika kita beristishfa, mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya, mengambil pengobatan dari Al-Quran. Ya, dan inilah yang kita minta kepada Allah SWT. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Allah menjadikan Al-Quran syifa atas penyakit yang ada dalam hati kita. Di antaranya adalah syubhat. Ya, di antaranya adalah keraguan, ya, atau syubhat. Ya. Dan termasuk dalam syubhat juga adalah al-jahlu, ketidaktahuan atau kebodohan. Ini juga yang diperbaiki insya Allah dengan kita mempelajari Al-Quran. Jadi pertama syubhat, yang kedua syahwat. Penyakit lainnya yang bisa membawa kita kepada kehinaan, ya, menyimpangkan kita dari jalan hidayah, ini adalah asyahwat. Ada dorongan-dorongan jiwa kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, seringkali kita namakan ini hawa nafsu. Ya, dan sebagian ulama mengingatkan hawa. Ya, makna dari hawa, ya, sebenarnya kita dapatkan dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, dan bintang ketika dia terjatuh. Ya, maka demikianlah penyakit ini, penyakit syubhat, penyakit syahwat, ya, yang bisa membawa kita kepada kehinaan ketika kita mengikuti syahwat ini. Maka bagaimana mengobatinya? Insya Allah Al-Quran
bisa menjadi obat bagi penyakit ini dengan menghadirkan kepada kita as-sabru, kesabaran. Ya. Jadi Al-Quran bisa mengobati penyakit syahwat ini. Ya. Dengan membaca Al-Quran maka insya Allah kita tertolong, kita terobati dengan mampu untuk mengatasi syahwat kita, dorongan-dorongan jiwa kita yang mengantar kita kepada keburukan, mengantar kita kepada kehinaan. Dan inilah dua penyakit non fisik, ya, yang utama yang insya Allah bisa kita obati dengan berinteraksi dengan Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mempelajarinya, terlebih kita insya Allah nanti dengan niat bermunajat, bagaimana bermunajat kepada Allah SWT. Khair, tapi kembali kita tekankan bagaimana kita menghadirkan target niat untuk beristisqa. Bahkan beliau menyebutkan Al-Quran tidak hanya untuk hal-hal yang sifatnya non-fisik seperti tadi. Ya. Karena secara umum Al-Quran pun insya Allah bisa mengobati hal-hal yang sifatnya fisik. Ya. Nabi Muhammad misalnya dalam sebuah hadis mengatakan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Silsilah Al-Hadits Sahihah. Nabi kita SAW bersabda, khairud dawa Al-Quran. Bahwasanya obat terbaik adalah Al-Quran. Obat terbaik adalah Al-Quran. Juga wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa imra'atun tu'alijuha. Suatu saat Nabi SAW datang kepada Aisyah dan pada saat itu ada wanita lain yang sedang mengobati Aisyah. Ya. Kemudian faqala, maka Nabi kita SAW mengatakan, ada wanita lain yang sedang diobati oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian Nabi kita SAW memberi nasihat kepada Aisyah, alijiha bi kitabillah. Obatilah dia bi kitabillah, dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Ya, obatilah dia dengan Al-Qur'an. Pengobatan ini yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi Al-Qur'an insyaallah bisa juga mengobati untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Dan hal ini bisa lebih jauh dibaca tentang keutamaan-keutamaan dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang ruqyah syar'iyyah. Bagaimana Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran dengan meyakini kebesaran Allah SWT bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Khair, kembali kita tekankan Al-Quran bisa memberi manfaat sebagai syifa. Ya, kalau kita mengambil pelajaran dari hadis sebelumnya, ada hadis di mana Nabi kita SAW mengatakan, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Orang yang tidak ada Al-Quran dalam hatinya, dalam jiwanya, maka seakan-akan dia seperti rumah yang rusak. Maka disinilah kita berharap Al-Quran menghindari kita, mengobati kita, sehingga kita tidak menjadi seperti rumah yang rusak tersebut. Atau hadisnya juga yang kita sebutkan dalam bagian sebelumnya, bahwasanya Allah SWT menyebutkan di antara keutamaan orang yang bermajelis dan membaca Al-Quran, maka Allah sebutkan, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Inilah obat yang sering kita cari atas penyakit dalam diri kita yang bernama kerisauan, gundah gulana, ya, yang membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik, yaitu as-sakinah. Maka inilah rekan sekalian yang kita, di antara hal yang kita niatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita meminta pahala, maka lebih jauh kita tambah lagi, kita membaca Al-Qur'an dengan meminta pengobatan. Semoga dengannya Allah SWT menjadikan Al-Qur'an obat bagi hati kita dari penyakit syubhat, dari penyakit syahwat, dari gundah gulana, dan menggantinya, mengobatinya dengan as-sakinah, dengan ketenangan, dengan kedamaian dalam hati kita insyaallah. Demikian pada bagian ini, semoga kita bisa menghadirkan niat istisfa, mengambil obat dari Al-Quran, mengambil pengobatan dari Al-Quran, ya, dengan kembali mengingat innama likulli imri'in ma nawa. Yang akan kita dapat apa yang kita niatkan, maka semoga Allah SWT bisa membuat kita, memberi hidayah kita, menghadirkan niat ini dan memberikan apa yang Allah janjikan, ya, untuk memberikan apa yang kita niatkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.